Rupiah jebol 17.300, asing kabur masif, IHSG di ujung kanduk, bongkar rahasia uang pintar hadapi badai makro paling ngeri tahun ini. Karena kita punya budget downgrade gitu kan. Iya. Terus itu lebih bahaya dari MSCI. Karena itu yang kena currency and yang kena satu negara. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Itu karena mereka bisa play into global team. Sekarang global teamnya kan AI. Indonesia tuh gak ada sama sekali. The moment kita terima MSCI, kita 80% cash kok. Pokoknya semua kita buang ya. Kita cuma sisain komoditi 20%. So far gue belum melihat kenapa gue harus loop bank. Biasanya tuh gak murah loh. Kalau gak ada harapan ya tetap buang, selamatin capital. If you tipe yang bisa tunggu lama, ya maybe you should hold. Tapi kalau gue gak bisa. Berhenti jadi plankton bursa, evaluasi porto Anda sekarang atau hilang modal selamanya. Simak senjata rahasia Jarvis di YouTube Ajaib sekarang. Halo investor ajaib, lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita udah bakalan ngobrol sama Cicu Ai selaku CMO dari Jarvis Asset Management. Dan teman-teman semua juga pasti udah tahu karena Cicu Ai juga udah pernah datang ke podcast Cuan Talks ini di Ajaib. Dan hari ini kita tuh bakal ngobrol banyak soal market, mulai dari globalnya dan juga dari domestiknya tuh kayak gimana sih, dan kedepannya kira-kira IHSG kita bakal kemana. Nah dari Cicu Ai sendiri boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Saya founder sama CMO-nya Jarvis Asset Management. Oke, nah mungkin sebelum kita bahas ke IHSG sendiri nih Ci, hari ini kan rupiah baru aja nyentuh 17.300 lagi. Sedih langsung. Iya. Nah, apakah rupiah yang nyentuh 17.300 ini jadi alasan kuat buat asing outflow terus juga dari market kita? Iya, kalau asing kan cuma lihat makro ya. Asing tuh ada dua, satu yang ETF, itu yang passive fund, satu yang aktif. Yang aktif ini lihatnya makro biasanya. Terus ya kebetulan kita year to date currency paling jelek kan. Iya. So is market kan. Banyak lah. Satu karena kita punya budget downgrade gitu kan. Iya. Terus kita punya market, MSCI punya problem. Jadi kita ada dua problem nih. Saya pernah bilang MSCI sih gak gitu takut, kita gak ke frontier. Cuman pasti downweight. Iya. Itu sudah pasti. Ya udah, ya terima nasib aja waktu downweight kita baru lihat sisanya berapa. Nah, kalau yang budget ini kan aku juga pernah bilang di salah satu podcast, itu lebih bahaya dari MSCI. Iya benar. Karena itu yang kena currency and yang kena satu negara. Kalau MSCI kan cuma yang main saham. Iya benar. Kalau ini yang satu negara. Kalau yang ini cannot help lah. Itu basically asing gak suka the way we spend our money gitu lah. Revenue kita kan susah ya. Benar. Kita UT ya. And then revenue ini kan ada macam-macam sebenarnya. Kita bisa, kalau mau ngomong inflow, kita harus ngandelin satu export import. Export actually, which is itu tergantung commodity and quantity. Jadi kalau kita EKB-nya misalnya nikel kena cut, CPO-nya masuk Agrinas nggak produksi, terus si batu baranya kena RKAB kena cut, otomatis kita punya revenue in US dollar kan berkurang. Benar. Ekspor kita berkurang. Gold nggak boleh ekspor juga, mesti jual domestik. Itu kita berarti US dollarnya juga kurang, ya kan? Dan kita nih kekurangan dolar karena kita yang lain import, gula import, gandum import, soybean import, paling gede oil and gas kita import. Itu kita perlu bayar pakai dolar. Kalau dolar dari ekspornya lebih kecil daripada dolar yang masih bayar, kan pasti currency-nya geser. Iya benar. Ya kan, dolarnya menguat karena demand dolar lebih gede. Dan nanti bulan Mei ini paling parah soalnya biasa ada dividen. Dividen tuh bisa keluar kan, banyak foreign company di sini. Kalau dulu mendingan karena ada FDI. FDI kita waktu dulu kan yang dari China datang kenceng ya, Lumayan banyak. Morowali gitu-gitu kan. Sekarang tuh FDI rada seret. Banyak hal, karena mungkin yaitu kalau RKAB lu berubah-berubah, ada kepastian hukum yang gak jelas. Lu mau masuk juga bingung, nanti jatah gue berapa nih produksi nih. Aku udah bikin factory size-nya segini, ternyata RKAB ku gak keluar. Iya. Ya kan, Repot jadi takut kan masuk kan. Iya. Ya kalau itu nggak bisa di-guarantee quantity produksi berapa, kan nanti lu nggak bisa ngepasin size gue masih berapa masuknya. Benar. Bisa jadi rugi ya malahan. Malah rugi gitu kan. Ya itu, terus banyak ketidakpastian hukum. Kayak misalnya tahu-tahu disita negara, ya kan. Padahal udah 20 tahun nggak apa-apa, kenapa sekarang masalah. Ya mungkin 20 tahun dia ngelanggar. Tapi disita negara terus udah terbengkelai gitu kan. Iya, tiba-tiba stop semuanya. Stop. Itu apa nggak pernah mikir turunannya tuh loh. Yang kayak misalnya kalau CPO itu kan ada tukang pupuknya, ada pegawainya, ada macam-macam di bawahnya kan, tukang logistiknya. Kalau RKAB dipotong tuh ada tongkangnya masalah. Kan volumenya kena.
mining kontraktornya kena, semuanya kena gitu loh. Jadi nggak bisa saya nak jidat cuman cut gitu kan. Iya. Harus lihat itu tuh implikasinya banyak. Dampaknya kemana-mana juga ya. Benar, ngatur boleh, tapi nggak boleh drastically gitu loh. Sebelum kita lanjut lebih dalam, bakal menarik nih kalau kita bisa tahu perspektif dari investor ajaib. Apakah kondisi ini masih dianggap sebagai peluang atau justru sinyal untuk kita berhati-hati? Coba komen di bawah ya. Terus ya itu satu. Jadi orang takut FDI kan. Iya. Orang takut FDI tuh lalu nggak masuk lagi. Ya kan, terus banyak kayak terus terakhir kan restitusi dipersulit. Padahal dulu kan ngomongnya kalau restitusi gampang. Ketidakpastian hukum tuh membuat orang takut masuk lah. Yang lokal aja bingung. Yang lokal aja Gimana mau asing? KPK aja takut gitu loh. Iya. Apalagi yang asing gitu. Ya udah, jadi kan stall, gak ada investment. GDP kalau nggak ada investment, terus trade balance lu mulai goyang-goyang, ya kan, consumption lu lemah, lu gimana ada GDP growth, Benar, jadi stuck ya. ya kan? Iya. Terus ya satu sisi ya currency lu geser itu kayak buah si malakama, begitu geser nih money-nya outflow gitu kan. Iya. Jadi kita kalau mau currency stronger, we have to restore confidence. Gimana cara nih? Satu, mungkin budget lu diperbaiki dulu. Kemarin udah bagus tuh, MBK dikurangin. Kan Iya, asing benar. tuh kemana-mana gak suka MBK lah. Iya. Infrastructure spending. Zaman dulu waktu ngomong infrastruktur, wah mereka happy banget. Walaupun infrastruktur impact ke kita tuh gak ada. Maksudnya bukan gak ada. Ada tapi lama. Iya. Gak langsung instant. Tapi mereka suka kalau yang asing-asing. Ya kita mau, kalau orang kita sukanya yang instant. Yang instan. Ya kayak MBK kita suka. Iya. Karena instant. Tapi kalau yang asing tuh gak suka yang gituan. Dia maunya yang apa, kayak lu bangun toll road lah, lu kapek data center lah, atau lu bikin gimana supaya chip-chip itu bisa produksi di Indonesia. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Itu karena mereka bisa play into global team. Sekarang global teamnya kan AI Iya. and supplier of AI. Iya. Yang gila-gilaan kan Korea, Malaysia, ya kan. Terus Taiwan itu ada beberapa company, Singapura, even Singapura pun ada nyangkut beberapa company. Indonesia tuh nggak ada sama sekali. Iya, benar. Malaysia tuh berapa tahun yang lalu terpuruk gitu loh. Iya, sekarang ringgitnya kuat banget. Sekarang dia very strong karena dia Iya. somehow pas ngomongin global AI dia ada. Kan ngomongin aluminium, kemarin ada aluminium di bom kan. Iya. Terus aluminiumnya kan naik. Mereka ada press metal company satu ini. Nah, press metal yang sejak IPO nggak pernah miss target katanya. Target profit ya. Jadi mereka sama tuh nyangkut ada aja. Terus ini oil naik mereka ada Petronas. Iya. Kayak hoki banget semuanya align. Kayak semuanya pas gitu loh. All the star is behind Malaysia. Iya. Padahal 3 tahun yang lalu mereka terpuruk gitu kan, 4 tahun yang lalu. Benar. Nah, tahun lalu we are the best performer. Tahun ini kita terpuruk gitu. Worse. Jadi ya we need to do something, we need to change our narasi ya. Kita harus lebih comply ke global. Gimana caranya to capture all this AI boom? They will need copper, they will need aluminium for sure kan. Aluminium kita ada. Apa aluminium kita belum green. Yang punya press metal tuh pakai hydro. Power plantnya kita masih pakai batu bara. Gimana bisa percepat kita pakai solar panel misalnya, atau pakai batu bara, atau pakai hydro atau pakai wind yang green, supaya aluminium kita compare dengan Malaysia sama. Logically speaking kan sama-sama aluminium. Iya, benar. Cuma ini tenaganya Pakai pakai coal. green Iya. sama coal harga beda. Dan mungkin yang coal nggak bisa kejual, yang ini bisa yang gitu green kan. bisa. Ya we need to think tanknya di government tuh harus kayak align gitu loh. Iya. Harus ngomongin yang penting ini gimana caranya kita bisa masuk ke global ecosystem gitu. Kenapa nggak bisa pindah ke Indo? Kenapa nggak bisa pindah ke Batam? Gak usah ke Jakarta lah, nanti tambah sesek. Batam. Dulu kita ada waktu zamannya tech boom yang kita startup Oh iya. ya kan? Kita kan one of the hottest Iya, benar. negara startup. Itu kan sekarang bust semua tuh. Iya. Tapi orang-orang itu kan harusnya pinter kan? Benar. Harusnya they can create something ya. Iya, kenapa nggak bisa join yang global AI gini gitu loh? Nggak tahu lah bikin policy-nya lebih oke gitu misalnya. Ini bisa create job yang middle up gitu loh. Iya, benar. Jadi GDP-nya lebih bagus daripada lu create job yang middle low. Iya. Ya kan? Terus ya itu satu. Terus apalagi ya? Budget ya mau nggak mau, kalau duitnya kurang ya itu MBK mungkin harus ada evaluasi. Benar. Sebenarnya 15.000 MBK itu double. Karena kemarin ada yang foto makanan di Indomaret 15.000 Iya. bentuknya lumayan Proper. proper. Tapi kenapa bentuknya kita yang sampai ke anak-anak tuh dengan 15.000 nggak proper? Berarti kan ada yang hilang di tengah-tengah. Iya. Kena korupsi lah, kena apa?
Ya kenapa nggak Indomaret aja ngerjain MBK? Bener. Bagi aja ke student. Iya. Ada student kasih kupon suruh beli di Indomaret, sama aja. Ya nggak sih? Iya Lebih benar-benar. cepat, nggak usah bangun dapur, ya kan? Impactnya sama, the money spent domestically, anaknya dapat better food. Mm-mm. Dan Indomaret ada di mana-mana. Iya benar. Mungkin habisnya Gampang. Alfamart ikutan gitu kan? Iya. Ya maksudku banyak sebenarnya yang kita tuh nggak efisien aja. Jadi Iya, kita kena downgrade lah. Oke, nah tapi kalau misalkan kita ngomongin tadi soal budget ini ya Ci, kan tadi MBG emang salah satu yang ngaruh banget ya. Tapi kalau untuk subsidi bensin itu sendiri gimana? Aku kan dari dulu nggak suka yang namanya subsidi karena gue takut diselundupin. Hmm. Kalau harga perbedaan harga terlalu tinggi, selalu ada orang bermental kriminal gitu kan, Iya. yang mau merugikan rakyat banyak, yang nyelundupin. Contoh aja rokok. Begitu antara excise duty-nya tinggi banget, keluar rokok illegal. Iya benar. Ya kan, karena ada perbedaan harga yang sangat tinggi antara legal price and non legal price. Langsung orang ada insentif untuk create yang something illegal. Iya. Nah kalau bensin yang bener sama bensin yang disubsidi beda jauh, pasti ada yang mau nyelundupin, pasti kepikiran. Iya Dan pasti. kita ini susah jaga karena kita negara kepulauan, Iya. lubangnya banyak. Kalau aku paling gak suka sih, aku bilang sama aja, tapi orang yang miskin dikasih kupon Iya. kayak Jadi nggak salah BLT, target jadi ya. mereka nggak purchasing powernya nggak kena gitu. Iya. Tapi ada yang sial pasti, yang sial yang middle class, nggak dapat kupon bayar mahal, Iya. kena inflasi. Itu pasti kita pasti yang middle class nih pasti kena. Dan habisnya semua orang pasti menghujat gitu kan, Iya yang pasti. bisa bikin yang bisa bikin hate comment di Instagram semua kan pasti middle class, Iya. ya nggak? Mm-mm. Tapi ya bisa nggak lu nanggung nggak itu nggak keluar gitu loh. Kalau itu sampai bensin sampai diselundupin keluar, kan kita mensubsidi negara lain. Iya benar. Nyubsidi negara Kosnya sendiri aja gede kurang banget. duit gitu loh. Iya. Lu mau subsidi negara lain? Ya jangan, maksudku yang mungkin middle class-nya dibantu apa gitu kan. Mungkin gak usah dikasih kupon, mungkin pajaknya dikurangin lah, Iya. ya kan? Lu gak usah subsidi bensin, tapi income tax dikurangin. Iya. Pajak lu sekarang 500 juta kena berapa tuh? Di atas 500 juta kena 30% ya? 30%. Ya kan? Geser lah, di atas 80 juta 30 tapi gak ada subsidi bensin. Itu lebih fair. Fair dong. Iya fair. Gue geser pajak lu, tapi kita gak subsidi bensin. Terus gak ada resiko diselundupin. Iya benar. Ya kan? Kalau Iya. itu gue rasa middle class-nya gak marah. Iya. Karena middle class tuh yang banyak bangun, yang bayar pajak. Iya benar. Yang middle lo kasih kupon, tapi negara gak subsidi. Otomatis kalau bensin mahal, orang pasti nggak konsum banyak, mikir kan. Kayak China sekarang tuh kebanyakan mobil listrik. Makanya China ketergantungan China ke oil tuh turun gitu. Turun banget ya. Karena paling banyak pakai oil kan mobil. Kalau mobil and motor bisa sampai listrik, China motor semua listrik ya udahnya. Kita udah dikit lah, nggak bisa nol. Karena kita perlu petrochemical and segala, tapi nggak sebanyak sekarang. Iya. Lagi rame banget nih, bobot Indonesia di MSCI Emerging Markets bakal diturunin. Kita juga bakal kena inclusion freeze, dan asing juga kelihatannya udah mulai ragu. Pertanyaannya simple, ini cuma noise jangka pendek atau Indonesia emang udah kelihatan kurang menarik nih di mata asing? Tadi kan kita udah sempet nyerempet sedikit juga nih Ci, bahas soal MSCI, dan tadi kan emang udah kita dipastikan nggak mungkin downgrade ya, tapi kan downweight tuh tadi. Ke Frontier mungkin nggak, udah kemarin event disebut. Iya. Ke downweight itu pasti. Tapi kan Sekarang kan 1,2 mungkin jadi 0,7 sampai 0,9 lah. ya, Aku kita nggak tahu masih berapa nunggu gede ya. Dan masih di Mei nanti ya. Nah tapi kan ada dua saham nih yang jadi perhatian semua orang nih, Brand sama DSSA, karena mereka udah masuk HSC dan bakal dikeluarin kan Iya, dari makanya MSCI. downweightnya banyak. Nah kira-kira kalau dari grup konglomerasinya itu sendiri, dari grup konglomerasinya Pak Pepe sama Sinarmas, itu harus kita hindarin dulu atau gimana sih sekarang? Sinarmas sebenarnya nggak banyak yang masuk, gimana, nggak ada yang Sinarmas kan yang masuk dari itu apa tuh Indakiat gitu tuh, cuma Iya. satu doang kan. Iya, nggak apa-apa. Yang Pak PP memang dari awal tahun sejak MSC kita nggak berani sentuh Sentuh dulu dulu ya. sampai ada kejelasan gitu kan. Oke. Nah berarti kalau misalkan this year kira-kira konglo apa sih Ci yang paling menarik? Menurut Yang Cici? yang banyak corporate action tahun ini Happy sama Bakri. Bakri ya? Tuh baru keluar lagi corporate action. Iya benar. Iya kan. Banyak Yang banget rights issue ya. kayak right issue, akuisisi kemarin baru akuisisi kan Cibumi. Iya. Pokoknya setiap minggu ada berita lah. Ada yang baru aja. Terus energi baru kan mau apa mau right rights issue. issue. Jadi kayaknya satu grup sibuk gitu kan. FKTR kemarin juga. Jadi ya kalau lu sibuk ada right issue, paling nggak ada excitement. Iya benar. Nah tapi kalau misalkan dengan banyaknya corporate action itu, kira-kira gimana sih cara kita bisa cari tahu gitu mana yang bagus sama mana yang enggak? Kita lihat kepentingannya lah, terus what they do. Ya kan, kalau akuisisi yang biasanya asetnya menghasilkan value, not bad.
Berarti tinggal dilihat dari tujuannya aja ya, mau Kayak Pak ngapain ya. PP punya Petrosi kan sebenarnya akuisisi kanan kiri juga. Iya. Lama-lama profitnya naik banyak kan. Aku mau bahas sedikit nih yang bakal kejadian hari ini banget, hari subuh ini. Kan ada FOMC meeting ya. Nah menurut Cicoy sendiri kira-kira Nggak gimana? kemana-mana. Kalau menurut Goldman Sachs on hold. On hold ya? Ya karena mau ganti pemimpin kan. Iya, Jadi mau nggak mau Juni. do anything significant. Hmm. Jadi gua rasa ini will be stay. Jadi nggak akan dampak apa-apa juga ya ke market kita. Nah kalau misalkan tadi udah di-mention juga tuh, kita kan mau diganti dari Powell ke Warsh. Nah kira-kira itu Kalau gimana? menurut gua sih dua-duanya nggak kenal. Jadi menurut si Goldman Sachs BB dovish. Dia masih expect 2 kali cut September dan Desember. I see. Berarti it will be good for us dong. Kalau itu kejadian US dollar harusnya melemah. Tapi rupiah menguat terhadap US dollar kita nggak tahu. Kan kita tadi bener. banyak faktor. Iya. Jadi tergantung faktor internal kita. Sekarang nih ya, kita sudah eksternalnya udah pokoknya kayak gitu ya kan. Sekarang tinggal gimana our internal ini, our government and semua pemangku kepentingan ini bekerja sama lah to save our country gitu kan. Iya. Ya kan. Masa kita jadi tahun lalu terbaik sana terburuk. Cuma dalam setahun ya langsung jomplang Bulan banget. bukan setahun. Iya lagi bener. Kemungkinan besar kalau misalkan dari yang FOMC meeting dari The Fed sendiri harusnya dampaknya cukup positif atau enggak ya, remain unchanged aja ya ke kita. Biasa aja kayak neutral Biasa gitu. aja Kita ya. sudah expect juga nggak kemana-mana. Bosnya mau diganti kan. Iya benar-benar. Pasti nggak do anything lah. Nah, terus kalau kita ngomongin sedikit soal oil nih Ci, kan ini kita baru dapat kabar juga nih tadi pagi atau Oke, kalau kemarin. UAE keluar itu Iya. biasanya kalau kartelnya breakdown karena dia second largest producer setelah Arab Saudi. Iya. Berarti kan dia produsernya banyak. Dan harga oil kan tinggi. Kalau lu jadi dia ya, ngapain gua restrain my production kan? Bener. Harga tinggi harusnya kita keluar barang ya enggak sih? Ya makanya gue bete banget kalau RKP-nya di-cut itu kan kayak kalau harga rendah lu cut ya apa lah. Iya. Kalau harga lagi tinggi jangan di-cut. RKP langsung keluarin terus gitu kan. Ini Income. nikel aja udah 20.000. Mm-mm. Anyway, itu kalau ini menurutku ya harusnya more supply. Jadi oilnya harusnya turun ya. turun. Kecuali nanti ada perang nembak punya UAE production kena kesambar rudal ya nggak tahu kan. Berarti productionnya cut. Oke, berarti sebenarnya kedepannya bisa kita expect untuk oilnya bakal turun ya harganya. Setelah Harusnya ini. iya. Dan kita kan expect kan serat rumusnya Nggak ditutup nggak close lagi. forever kan. Iya. Actually kan si Iran juga mau over damai gitu kan. Itu Iya. juga over damai. Gua rasa Cina juga teriak-teriak kalau ditutup kelamaan. Dan Iran tuh Bener. kan sama Cina ada ketergantungan. Iya. Ya kan, jadi gua rasa Cina juga nggak mau ditutup kelamaan. Jadi eventually dibuka, cuma when. Dan sampai sekarang belum ada kejelasannya juga Karena ya. kemarin kan sudah sempat buka sebentar. Iya, tapi belum ada yang lewat banyak juga gak sih pas Lumayan dibuka waktu tuh? 37 kapal berapa? Oh, udah lumayan ya. Terus langsung stop lagi, Iya. terus tinggal 3 gitu kan. Ya kayak piak-pet aja. Iya. Dan sekarang ini kan sebenarnya kalau kita lihat harga oil sendiri Brent udah di atas 100 lagi ya. Gitu. Karena kemarin ada kapal 2 kena itu kan, kena tembakan. Oh iya. 2 apa 3 itu yang tahu-tahu ditutup. Iya. Terus kapal itu kayak halfway there, tembakin Kena suruh balik. Nah, sebenarnya kalau misalkan harga oilnya lagi naik dan tinggi lagi di atas 100 kan sebenarnya ini kita harus lebih Kita yang mati budgetnya. iya, Ya kan? Sebenarnya kalau kita hitung-hitung net-netnya tuh sebenarnya kita nggak terlalu impact karena call-nya bisa naik kan. Iya. Offset, tapi kalau call-nya kena RKAB volume di cut, Iya benar. kan jadi revenue kita ini kurang banyak. Iya. Ya kan? Terus yang di sini oilnya mahal banget gitu. We don't have enough dollar Iya. to benar. service. Berarti sebenarnya kalau dampak nyatanya ke Indonesia yang harus kita concern pas lagi harga oil Pokoknya tinggi. kita kalau kayak gini komoditi kan lagi tinggi nih. Coal tinggi, even nickel tinggi, tins tinggi. Kita buka keran. Kita ekspornya jangan dipersulit. Iya, benar. Buka keran dulu, cari duit dulu supaya dolarnya masuk. Iya. Ya kan? Ntar kalau misalnya harga collapse nih, bisa kan supply naik harga collapse nih, lu kencengin nggak apa-apa. Tapi sekarang kan we need the dollars to get in. Iya, benar. If you cannot get it from FDI, FDI itu paling enak soalnya. Jadi begitu nyangkut, kalau bikin pabrik kan nyangkutnya 5 tahun. Iya, lama tuh. Jadi mereka ada multiplier effect-nya FDI. Cuma kan decision untuk masuk kan berat, Iya. ya kan? Lama. Kalau ini kan buka keran ekspor lebih cepat. Jadi sebenarnya kalau dampak ya kalau misalkan dari Indonesia sendiri harusnya bisa manfaatin di situnya ya dari governmentnya ya. Tapi kalau untuk kita ngomongin tahun ini Ci, kan semua komoditi sebenarnya naik ya, mulai dari coal, oil, terus kayak ya gold udah mulai slowing down lah. Terus Gold yang lagi ini karena oilnya tinggi, banyak negara jualin goldnya untuk bayar oil. iya untuk bayar oil, benar. Tapi kalau menurut si Goldman sih trennya masih tetap naik. Once everything, kalau kita believe the war will subdue, gold will come back.
Karena kan ya udah kan oilnya pasti turun, bla bla bla, bla, orang bisa mulai nabung di gold lagi. Tapi if the war continue kan orang perlu funding, pasti butuh goldnya uangnya ya. gini-gini nggak kemana-mana atau agak turun soft dikit lah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita dari Indo nih, kan Indo benar-benar negara komoditas ya. Ada CPO, kita negara yang sangat amat kaya lah sebenarnya. Sebenarnya yang paling diuntungkan dari kondisi saat ini tuh apa sih, Ci? Ya company komoditi, kamu lihat Antam kemarin punya profit bagus banget baru keluar. Cuma sahamnya nggak naik. Iya, kenapa ya itu? Ya karena nggak ada flow yang beli, karena nggak ada confident. Kan satu, kalau yang fundamental gitu harusnya asing yang beli. Oh iya, benar. Ya, Asingnya kan outflow kakak ada. terus. Iya. Ya kan. Terus itu kan government, jadi ceritanya kan nggak ada yang berkepentingan juga kan. Makanya saya bilang oke, ini sekarang asik agak ada, fund manager domestik AUM-nya turun. Yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan bursa ya cuma BPJS dan teman-temannya, government pension fund yang sudah disuruh naikin ke 20% dari bulan nggak tahu berapa, sampai detik ini belum ada satupun yang 20% gitu kan. Nambah 1% pun aja belum. Alasannya semua pada nunggu surat sakti itu. Dan surat sakti itu dari government ngomong bulan apa tuh? Maret. Februari apa Maret ya? MSCI itu Maret awal atau Februari? Iya. Iya. Until now, Februari almost akhir. end of April, 2 months, itu surat kagak keluar. Why? Gue juga nggak ngerti why so long. It's just a letter gitu kan, why so long? Jadi semua tunggu-tunggu ya. Iya, you want to save us, we have to save ourselves. Tuh tau nggak IPF ngapain? Semua investment di luar negeri ditarik masukin dalam negeri, to support negara. Singapura ngapain? Dia bilang sama foreign investor, kalau lu bisa datangi $1 invest di Singaporean market, government keluarin $1 to match, jadi double down. Jadi lu dapat $1 invest di Singapura punya certain company ya, small cap, dia mau create liquidity di small cap, government will use the pension fund to match. Di double down ya. Double down. Wow. Kalau lu jadi lu asing kayak, wah likuiditasnya tambah banyak kan. Asing launching fund langsung, banyak orang launching fund di Singapura untuk small cap ini. Launching fund untuk small cap ini dengan harapan kan gue beli nih, government beli kan 2 kali pasti kan harganya naik, karena flow-nya kan masuk. Our government mana? Ya kita nggak ngomongin soal APBN kan berat ya, APBN cuma saham, tapi BPJS sama ini aja yang pension fund yang udah disuruh tapi belum ngaku Kalau kita ngomongin soal asing yang keluar juga, Ci, kan dari kemarin ini kayaknya outflow-nya kenceng banget ya. Even tahun lalu kan masih surplus. Even Januari tuh kita masih net inflow sebenarnya kan. Tapi udah gitu dari Januari ke sekarang outflow-nya tuh kenceng banget. Ya ada 2 tadi kan, satu Moody's, satu MSCI. Oh iya. Kalau misalnya sekarang nih, Ci, kan Cicuai sendiri di Jarvis Asset Management ini positioningnya tuh gimana sih? Masih Semua wait and komoditi. see? Kita sih lumayan hoki sih, kita kan komoditi semua ya. Kita year to date masih plus, oh my god, masih plus 7%. IHSG padahal minus 18% tadi aku baru cek. So we beat like 25%. Ya hoki aja, hoki. Pas, kan dari waktu itu aku bilang kita bullish komoditi karena ini sebelum perang ya. View-nya kan Fed-nya cut bunga kan. Terus ya, jadi kita punya komoditi banyak. Dan sejak tahun lalu kan kita nggak punya bank. Sejak kita duduk di sini kan aku nggak pernah punya bank. Ya kan, jadi ya kita selamat nggak keseret. Drawdown-nya ya. Tapi kalau misalkan di kondisi saat ini nih, Ci, kan marketnya sebenarnya masih uncertain ya. Terus tadi kita masih nunggu-nunggu dari MSCI, terus kita dari kondisi. Cuman komoditi sama corporate action udah. Oke. Kita belum berani sentuh yang bank. Belum berani sentuh bank. Tapi berarti positioningnya udah masuk lagi ke market ya, udah is it time to buy atau masih kita lebih wait and see? Dari kapan hari ya, karena aku lupa loh. Pasca tuh kita udah mulai nyicil masuk. Oke. Berarti masih sekarang belum ada do anything else ya? Ya kan udah beli kan, udah mulai beli. Disuruh all in ya belum berani lah. Ya kan, tapi udah nyicil, udah beli. Ya kalau enggak gimana bisa punya return. Iya, benar. Nah, kalau misalkan outlook dari Cicuai sendiri nih, Ci, dari 2026 ini kan dengan perang dan tadi kondisi ekonomi dalam negeri juga masih belum bagus. Kalau ngeliatin angka-angka semua orang masih bullish loh. Oh ya? Sebenarnya perang ini kan after a while, lu kalau lihat si Iran mau damai, Trump juga mau damai sebenarnya. Tinggal agreement ini gimana kan. Jadi both of them nggak mau perang lagi. Jadi eventually ya damai gitu. Kayak last year kan bulan April, Mei kan kita kena yang tarifnya Trump gila-gilaan itu. Marketnya trading halt 2 kali. At the end of the year semua bahagia. Kalau menurut kalian podcast ini bisa kasih kalian value, jangan lupa dukung dengan like, subscribe, dan juga komen ya. Iya benar. Rally dari Q3 ke Q4 nih itu. Nah, tapi kalau misalkan eventually perangnya udah selesai, kan pasti komoditinya juga bakal turun kan.
Tergantung Nggak kan. mungkin. Komoditinya tergantung komoditi apa kan. Kalau Iya. Fed cut bunga kan komoditinya Beda tetap lagi naik. ya. Benar. Jadi and then actually ya lu orang kan sekarang kita tadi udah ngomong satu dunia AI. Iya. Tahun kapan hari ChatGPT, sekarang yang hot itu kan namanya Cloud Cloud. ya kan, semua orang is using it. Iya. Even my office start to use it. Itu kayak super hot. Iya. Ujung-ujungnya semua cloud itu butuh apa? Energy, water. Iya. Itu energi dari mana? Komoditi lagi kan. Jadi ya actually kan dulu pernah aku bahas ini orang semua AI super computing and whatever, ujungnya itu tetap butuh energi. Iya. Benar. And we have the copper, Nikel juga. we have the coal, we have the nickel, we have the aluminium, we have the everything yang support that thing. Walaupun kita nggak pinter enough untuk punya yang ya kayak Chipnya. Malaysia gitulah, Iya, data center kayak chip kayak yang lebih high value added, kita masih stuck di commodity side, ya kan. Tapi kita ada gitu loh, yang bukan nggak ada. But I would like us to move to this data center thing, but I don't know how. Kita mungkin sambungan pipanya nggak bagus atau kita punya whatever lah. The fact that they go to Malaysia and not go to us, gue juga bingung why. Sebenarnya kayak ngomong Telkom Malaysia juga, Axiata juga di sini, Iya. ya kan. Tapi why they go to Malaysia, Malaysia. or Singapore? Jadi sebenarnya itu ya, kita bisa, jadi komoditi even though perangnya udah selesai, demand-nya tuh masih ada dari yang lain-lain ya. I Dari think it's a AI. better position than you buy bank. Yes. Berarti kalau misalkan kita ngomongin banking nih, Ci, berarti for this year belum sentuh bank at all? Gak, so far gue belum melihat kenapa gue harus sentuh bank. Karena BBC aja kan udah hampir balik So ke what? level COVID. DBS lebih bagus. I mean, you have to see from the foreign investor point of view. Why I have to buy BCA di Indonesia? Well, DBS is good. Bener sih. Iya kan? Iya. Mereka kan kalau mereka foreign gak beli, siapa yang mau beli? Iya, dan ada currency BCA tuh risk gak murah juga. loh. Iya. Price to booknya one of the most expensive loh. Iya kan? Iya. Kenapa harus beli sementara bank kayak DBS di Singapura oke. Dividend yieldnya bagus. Iya. Growth-nya Currency not risknya bad. juga lebih less. Currency risknya lebih less. Iya. And somehow Singapura tadi kan gue udah bilang government-nya double down take Iya, investment. bagus Kita banget. kagak. Jadi masalahnya emang banyak masalah dalam negerinya juga ya Kita banyak masalah dalam negeri. I mean globalnya not good, tapi dalam Iya. negerinya make it worse. Bener. Nah, kalau kita ngomongin soal kondisi ekonomi dalam negeri nih, Ci, kan bulan Mei nanti banyak banget nih data-data ekonomi yang bakal rilis. What's your outlook on that? Data ekonomi apa? Ada GDP, inflation, pokoknya dat Mei itu lumayan Udah banyak nggak yang ngefek rilis. lah. Yang paling ngefek sekarang tuh cuma budget defisit. Piro gitu. Yang lain aduh, ya itu setiap bulan juga keluar kan. Iya. Tapi yang orang asing sekarang liatin tuh lu defisit berapa? You break 3% nggak? Kalau lu nggak break 3% ya udah alhamdulillah. Iya. Lu break sih langsung ARB lu tuh 20.000 tuh dolar. Dan sekarang udah di berapa ya terakhir defisitnya tuh? 2 point something mepet. Mepet 3 Mepet. kan ya? Makanya kita harus cut spending kan. Iya. Dan yang tadi masalah spendingnya ini paling kenceng dari oil ya berarti? Oil salah satunya, terus Iya. MBG, Dan terus MBG. koperasi desa. Iya, Banyak lah. banget. Terus mobil-mobil yang nggak penting itu yang dibeli. Iya. Sepeda motor itu masuk banyak spending kan di mata asing itu should not happen. Iya. Ya kan? Asing tuh makanya paling seneng ya zaman dulu kalau pemerintahan sebelumnya kan asing seneng apa? Lu bangun tol road itu kan. Iya. Pokoknya semuanya kena bangkrut akhirnya si Wijaya Karya dan semuanya itu pokoknya karya-karya kita kan kena masalah keuangan tuh. Tapi asing seneng banget waktu awal-awal infrastruktur karena infrastruktur itu ada multiplier effect. Ya Benar. walaupun karya kita ujungnya berantakan, tapi juga karena corruption stuff ya. Iya. Kita kan enjoy tol Pantura, Iya, kita benar. enjoy Wush, terus MRT ada, Iya, enak juga bagus. kepake gitu Iya. kan. Maksudnya ada yang membuat efisien. Iya, benar. It make us efficient kan, bisa PP Bandung. Iya. Terus ada berapa tol kayak Palembang dan daerah itu, Udah 3 bagus. negara itu jadi 3 kota itu 3 provinsi, kota Palembang, Lampung itu jadi rame karena interconnecting kan. Jadi orangnya jadi kayak nyatu, terus Iya. jadi ekonominya lebih bergairah. That's the fact gitu. Although it take longer. Iya. Asing sukanya begituan. Terus IKN kan halfway there. Sekarang nggak ada Iya. beritanya lagi gitu Iya, kan. sekarang udah gak ada sama Padahal sekali tuh the beritanya. money is ready spend there. Kalau memang mau dibangun kota baru ya silakan. Iya. Jadi get it done. Tapi kalau misalkan dari semua sentimen-sentimen yang tadi kita udah bahas nih, Ci, kan dari dalam negeri masih kurang bagus, dari globalnya juga emang nggak mendukung. Cicu ada nggak sih kayak outlook positif buat Indonesia? Balik komoditi kan. Berarti still in commodity only ya? Ya itu sudah positif. Indonesia memang negara komoditi. Iya.
Nah, kalau misalnya aku mau mundur dikit lagi nih Ci. Tadi kan kita udah ngomongin soal MSCI nih. Dan kita semua udah tahu lah, harusnya udah expect, dan kemarin ini kita pas lagi ada berita MSCI keluar udah kena hajar juga kan, dalam banget ya sebenarnya. Nah, tapi apakah semuanya ini udah price in atau kita masih Belum. bisa lihat outflow lagi? Rebalancing-nya kan belum. Jadi masih ada Makanya kita nggak mau outflow sentuh lagi. bank. Karena waktu rebalancing banknya pasti keluar semua. Hmm, Bukan semua lah, tapi banyak yang keluar. Karena yang pasifan nih sekarang nyangkut belum keluar. Mereka cuma bisa keluar waktu rebalancing. Oke, berarti itu ya, tadi masih banyak banget PR-PR yang harus Banyak lah. Tapi nomor dikelarin. satu kalau mau nyelamatin indeks ya lu suruh BPJS orang masuk. Ini likuiditas di indeks udah mengecil loh. Iya bener, dibandingin Januari aja jauh banget Jauh ya. banget Jauh makanya. banget. Dan asing tuh nggak suka kalau bursa tuh nggak liquid. Iya. Nomor satu buat mereka terus liquid. Hmm. Jadi kalau lu mau liquid gimana? More player with money gitu kan. Iya. Yang retail juga udah mentok di dalam. Mm-mm. Yang duitnya masih banyak ya pension fund. Tapi do you think partisipasi retail itu bikin kayak, apakah is it a good thing atau Good lah. The bigger market is the better. Siapapun Yeah. playernya, the more player masuk, the more duit beredar gede. Bagus karena kayak sekarang bisa kita ya fund. Kalau cuma fund sama fund kan bocai kan. Iya. Gue jual mesti cari fund yang beli. Tapi kalau dari retail kan bisa kayak retail jual kita beli gitu kan. Atau kita jual retail beli. Nanti ada pension fund another set. Kalau banyak player kan rame. And every player have their way of making money. Ada yang pakai technical, fundamental, value, whatever. Itu membuat market menarik. benar? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. As long as make you money is bener. Ya kan, jadi kalau misalnya kita sukanya begini, ternyata ada orang suka value, merasa time to value tuh collect waktu di dump gitu kan. Ya bagus, waktu Iya. gue ngedam lu beli gitu kan. Bagus juga. Ya kan. Kalau kita mungkin momentum, mungkin yang value udah nunggu terus lama gitu terus naik, terus kita yang beli. Kita mungkin nggak mulainya serendah si value. Iya. Jadi percentage wise mungkin dia lebih gede. Tapi kita time-nya shorter kan. Iya. Pas momentum kita beli. Kan ada orang ada style masing-masing. Variety people masuk ke market dengan pikiran berbeda, itu tuh yang membuat marketnya tambah seru. Iya. Jangan semuanya mikirnya sama loh. Aku nggak mau loh. Mikir sama kalau beli semua sama yang jual. Iya. Kalau jual semua sama yang beli. Harus orang mikirnya beda-beda emang. Iya. Baru market itu rame dan seru. Kan karakter orang emang Beda-beda. beda. Nah, kalau dari Cicoy sendiri boleh dijelasin nggak stylenya tuh biasanya kayak gimana sih emang? Kita flow. Flow ya. Berarti tadi Tadi kan banyak udah momentum. kebukti. Antam resultnya bagus gak ada flow-nya, Iya benar. tetap merah. Iya. So kita paling penting flow. Nah kalau kita tahu MSCI outflow, ngapain kita beli barang di MSCI? Iya. Benar. Jadi Iya emang kan? ngikutin duit gedenya aja ya, maksudnya kemana? Ya karena kita we cannot fight the big money lah. Iya, agree. Kenapa kita mau fight itu kan? Ini follow the flow aja. Tapi with this style yang ikutin flow-nya, pas lagi kemarin ini kayak pas lagi Januari, pas retail lagi Kita rame-ramenya. buang kan. Kita Oh, begitu MSCI itu kita 80% sell. Kita tinggal 20% cashing, kita 80% langsung. The moment kita terima MSCI, sebenarnya 1 hari sebelumnya kita udah cicil jual. Karena kita memang mau raise cash nurunin gitu kan. Iya, heeh. Soalnya kita merasa market a bit overheat gitu. Iya. Terus pas MSCI, tapi nggak banyak. Pas MSCI ngomong kita langsung banting kiri, kita 80% cash kok. Kita udah nggak lihat lu make money apa enggak, pokoknya semua kita buang. Buang ya. Kita cuma sisain komoditi 20%. Terus kita udah cicil balik yang waktu kemarin tanggal Paskah. Jadi kita selama sebulan tuh bulan Maret nggak ngapa-ngapain. Iya. Kita actually holiday. Main FIFA di kantor, holiday, makan-makan, dan itu lebaran juga kan. Iya benar. Itu market lagi kayak worst one ya, pas lagi Iya, masih gue gak lagi enak-enak. gue mau ke Cina 15 hari. Iya. Terus pokoknya kita nggak ngapa-ngapain, kita padel, holiday, main FIFA. Ya kalau marketnya nggak enak, don't play. Iya benar. Ya kan, preserve your cash kan. Iya. Tunggu aja kalau everything udah lebih jelas. Tahu lu ketinggalan 2-3% so what? Iya. 5% ketinggalan juga gak apa-apa. Upside-nya kan masih jauh di atas itu ya. Iya. Tapi Ci kan tadi dengan yang style yang flow itu tadi ya, apakah pas lagi partisipasi retailnya tinggi banget, itu tuh bikin susah buat ngebaca Enggak. flow-nya? Not at all ya? It's just different flow aja. Tapi berarti Gak flow harus dari- ikutin. Kalau lu ikutin asing atau ikutin something yang significant gitu kan gak, gimana ya, salah juga gitu. Lu harus tahu barang ini mesti gimana, barang ini gimana. More retail is actually better. Ya karena liquidity-nya juga ya, Liquidity, itu ya. yang kita perluin juga. So kalau misalkan Kalau gue tanya lu, Kenapa? BCA kemarin turun retail semangat 45 kan, Iya, BRI juga kan. bener lagi. Nah, Iya. kalau nggak ada mereka, itu asing buang gimana? Iya. Siapa yang nampung? Kita nggak mau. Iya bener. Tetap harus ada dari Pahlawan retailnya ya. bursa. Bener. Nah berarti kalau Cicuai
disuruh untuk milih hold sampai the whole 2026 sampai akhir tahun masih di komoditi? Gak bisa ngomong kayak gitu, kita kan ngeliatin flow ya. If the flow change, we change. Oke. Pokoknya ujungnya harus make money kan. Iya. Terserah gimana pun. If the flow change, we change. Tapi until now the flow is still in commodity, right? Sekarang what we have is commodity. We don't know when we gonna let go commodity gitu kan. Terus ya kayak Konglo gitu, misalnya kita view-nya tahun ini bakal corporate faction di grup A. Tapi kalau tiba-tiba tengah jalan grup A-nya out of favor, Tetap ya harus kan? adjust juga. Ya udah adjust. There is no such thing that you pegang sampai mati gitu kan. Benar. You have to adapt gitu, agile. Makanya gue paling sebel ditanya beli apa Ci. Terus orang cuma ingat pas itu. Dia nggak tahu between gue ngomong terus ada berapa hari kemudian thing change gitu kan. Then you have to change the view lah. Masa lu ngotot pakai view yang lama kalau situasi udah berubah? Iya. Tapi aku dimarahin. Ada yang beli sampai harga segini. Lah kan itu before war. Iya. Or now itu before orang ini ketangkep KPK gitu kan. Begitu ketangkep kan Beda lagi, beda udah beda lagi. cerita. Iya. ya kan. You have to. Jadi nggak bisa main saham itu nggak liatin market gitu nggak sih? Nggak Iya, bisa itu benar. nggak bisa. Bohong itu. Kalau mau hidup dari saham ya to be in the market alert. Iya. Which is sampai sekarang juga nggak balik. Udah 2 tahun. Iya. Semuanya banking ya udah kayak dari COVID aja udah balik lagi doang. Lah, ya Even makanya minus sih. kayak Iya. gimana ya? You have to adapt kan. Waktu Benar. itu ada yang bilang, wah ini BRI murah lah, apa banyak lah influencer yang nggak ngerti ngitung itu. Ada yang beli BRI waktu itu BRI 5.000. Sekarang udah Terus berapa? iya makanya terus oh ya ini untuk para investor yang beli untuk di keep. Ya udah keep nggak apa-apa. I'm not saying tidak balik. Balik cuma gua nggak tahu kapan. Ya kan, udah Iya, 2 benar. tahun kan. Iya. Ya mungkin another 5 years. Everything is a cycle kan. Iya, benar. Nah, kalau misalkan dari yang saham-saham yang corporate action gitu, do you think banyak yang menarik this year? Ya tergantung corporate action, tapi at least kalau ada corporate action all eyes on you gitu kan. Iya. Ada Jadi ada liquidity. ada attention Benar. dari investor. Ya kalau nggak yang lain lebih jelek seperti ini, ya mending ini ya nggak sih? Iya. It's always relative. It's just your money ya cepet. Lu cepet masuk ke bank atau lu cepet masuk yang company excited. Tahun lalu Konglo, tahun ini mungkin corporate action gitu kan. Cuman lebih banyak attention aja ya, dan tadi kan Iya. gampang buat di drive. Kan aku pernah kasih example, lo ada pesta, masuk restoran, satu restoran sepi sama satu restoran ramai, lu pilih mana? Pilih yang rame sih. Karena lu lebih pikir makanannya enak Iya. kan, ya sudah. Ya sekarang nasibnya lagi gitu, baking sepi. Ada yang lebih rame nih. Dan lebih ramai mending kesini lah. Iya, benar. So do you have any advice buat investor-investor retail yang mungkin sekarang masih nyangkut posisinya? Lu masih evaluasi portfolio sih, ada harapan apa nggak ada harapan sih. Kalau nggak ada harapan ya tetap buang, selamatin capital. Benar. Atau kalau ada harapan tapi 5 down the road, you ask yourself, can you wait? If you tipe yang bisa tunggu lama, ya maybe you should hold. I don't know, it's your money kan. Iya. Tapi kalau gua nggak bisa, my investor 1 year view. I cannot hold anything more than 1 year. Dan mungkin kayak tadi kalau misalkan pada nyangkut ya di banking atau apa, ya it could take years juga ya buat balik ke It could their take position. years, it could take years. Iya. Dan kalau misalkan pada nyangkutnya kayak di saham-saham komoditas gitu, Ci, kan kayak Bumi banyak banget tuh yang beli di pucuk, or even Dewa waktu itu pas lagi rame-ramenya. Sekarang udah mulai balik kan, udah ngopek. Iya. Ya, kalau itu kan lagi excited, lagi Iya. banyak corporate action, mungkin tahun ini udah balik. Iya. Jadi gimana holding periodnya aja ya buat Iya. tiap Dan orang. lu bisa average zone nggak? Iya, benar. Ya kan? Kalau company masih ada harapan, maybe you should adjust your cost. Kalau company nggak ada harapan, you lose 80% juga lu mesti liquidate. Iya, karena the 20% is still cash. Iya. Iya. Oke, interesting talk, Ci. Thank you so much buat hari ini. Udah ngobrolin banyak juga dari MSCI, dari rupiah and everything. So, thank you, Ci. Ajaib semua bisa.